Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, sejawat dan juga follower Instagram Perki Medan yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung pada acara malam ini. Malam ini merupakan acara IG Live Perki Medan yang kedua. IG Live Perki Medan ini adalah acara yang akan rutin kita lakukan setiap 2 minggu yang akan membahas topik-topik yang menarik seputar perkembangan ilmu penyakit jantung. Diharapkan acara ini dapat membantu teman-teman dokter umum semuanya di dalam mengupdate ilmu, terutama khususnya untuk ilmu penyakit jantung. Perkenalkan, saya Dr. Arfian Amin Nasution, spesialis jantung pembuluh darah, yang akan memandu acara diskusi santai kita malam ini. Malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sangat menarik ya. Kita tahu kita masih berada dalam era pandemi COVID-19 dan sepertinya sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, malah kita lihat kasusnya malah makin banyak. Kasusnya juga semakin berat kalau kita lihat dari hari ke hari, makin banyak angka kematian, makin banyak pasien dengan klinis yang berat yang akhirnya berujung pada henti jantung. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kalau kita dihadapkan pada pasien COVID-19 atau pasien kecurigaan COVID-19 yang mengalami henti jantung? Kita sebagai dokter tentu berniat untuk menolong. Tapi tentu kita juga tidak ingin tertular virus ini. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana cara kita melakukan resusitasi atau bantuan hidup untuk meminimalisir resiko penularan? Nah, teman-teman, untuk membahas hal tersebut, malam ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Kita tunggu sebentar ya. Ini narasumbernya kayaknya masih sibuk nih. Untuk teman-teman nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung dituliskan pada kolom question ya, pada bagian bawah layar. Itu nanti teman-teman ya, narasumber kita malam ini adalah Dr. Henry Panjaitan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau merupakan seorang kardiologis yang memfokuskan keahlian pada bidang kardiologi intervensi. Sudah ada nih, sudah datang nih dokternya. Selamat malam. Halo dokter. Selamat malam Dr. Arvin. Ya Dokter Henry, bagaimana kabarnya dok? Ya, sehat-sehat. Suara saya bisa Semoga didengar ya? sudah jelas dok. Oke, jelas ya. Oke ya. Semoga dokter tetap sehat dan tetap semangat mengobati pasien-pasien di zaman COVID-19 ini dok. Amin, amin. Kita semua sehat-sehat lah ya. Amin, amin. Mudah-mudahan semua aman, bisa bekerja dengan baik. Ya. Amin dok. Dr. Henry ini juga merupakan koordinator pelaksanaan ACLS untuk Kota Medan. Jadi teman-teman kalau
punya banyak pertanyaan tentang ACLS, nanti bisa dibantu nih sama Dokter Henry nih. Kapan Boleh, ACLS boleh. Medan mulai lagi nih, Dok? Ya, ini Oke, kita jadwalkan mudah-mudahan awal bulan 10 kita sudah start jalan dengan sistem yang berbeda dari sebelum new normal. Nanti kita ada ACLS yang new normal mulai mudah-mudahan bulan 10 bisa jalan. hmm, itu sepertinya kabar yang sangat menggembirakan tuh Di bagi nanti-nanti teman-teman ya. dokter umum. Awal bulan Ya, ya, 10, ya. mudah-mudahan sudah bisa Mudah-mudahan jalan ya. lagi. Ya, nanti kita bikin pengumumannya di sini di Instagram Perki ya. Nanti kita bikin juga. Oke, Dok. Oke, Oke. Dokter Henry, kita mulai nih, Dok. Ya, Em, oke. ini diskusi santai aja kita. Mhm. Tadi di awal saya ada kalimat pembuka bahwa kalau kita jumpa pasien dengan COVID-19 yang mengalami henti jantung, pasti kita sebagai dokter nalurinya itu mau nolong. Tapi kita juga nalurinya Ya, tidak ingin tertular, Dok. Nah, ya. apakah benar, Dok, kalau resiko kita melakukan resusitasi pada pasien-pasien COVID-19 ini, itu resiko penularan meningkat jauh? Apakah benar dan kenapa, Dok, itu terjadi? Ya, jadi terima kasih ya Dokter Apin ya, Dokter Alfian. Memang kita ketahui sekarang masa pandemi ini ya, COVID-19 ini merupakan penyakit atau virus yang daya tularnya sangat sangat cepat ya. Daya tularnya sangat cepat. Kita lihat bahkan korban sudah banyak berjatuhan. Jadi kita ketahui bahwa 20% pasien yang COVID-19 itu butuh rawat inap, ya. Dan dari 20% yang butuh rawat inap itu sekitar 1,5 sampai 3% katanya akan jatuh ke dalam masa kritis, ya, karena berbagai macam faktor, ya, terutama hipoksia yang berat. Jadi hal ini akan mengakibatkan pasien itu nanti bisa terjadi apa yang kita namakan dengan henti jantung. Ya, sebagai dokter ya, tentu saja kalau kita berhadapan dengan pasien apapun, ya, dengan henti jantung, tentu kita harus bertindak cepat dan tepat. Itu harus, ya, itu harus. Tapi di masa pandemi ini, ya, kita harus bertindak cepat dan tepat, ya, memberikan pertolongan kepada pasien, tetapi tidak lupa, ya, kita juga menjaga proteksi kita sebagai penolong, ya. Kita harus menolong pasien itu dengan tanda kutip itu adalah dengan syarat yang cukup atau syarat yang cakap, yaitu kita punya keahlian dan kita harus punya APD yang lengkap sesuai dengan level pasien yang kita hadapin. Kenapa? Ya, harus dengan APD yang lengkap kita melakukan resusitasi atau APD yang sesuai dengan pasien yang kita hadapin. Karena kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini kan dia menularnya katanya melalui virus itu ke udara. Ya, ada yang bilang aerosol, droplet, dan sebagainya. Kalau kita pasien henti jantung, ya, atau pasien arrest, tentu obat kita adalah melakukan resusitasi jantung dan paru, ya, RJP atau CPR. Ah, tindakan kita ini, ya, salah satunya akan berisiko untuk mengakibatkan terjadinya aerosol atau keluarnya dari dalam tubuh pasien ke udara berupa virus. Karena kita melakukan antara lain satu, kompresi dada. Ya, kompresi dada itu memicu aerosol. Yang kedua, kita melakukan ventilasi mekanis positif, ya. Dan yang ketiga, kita memasang alat airway yang advance, misalnya pemasangan ETT. Nah, jadi dengan demikian, ya, kita ketahui dengan 3 hal yang kita lakukan ini bisa terjadi keluarnya virus dari dalam tubuh pasien yang bisa saja mengenai kita. Maka kita harus ingin menolong, segera menolong, tapi dengan syarat dan kecakapan yang cukup. Begitu, Dokter Alfian. Oke.
Jadi memang persiapan itu hal yang penting berarti ya dok ya. Ya, penting sekali, Walau, penting sekali. jadi walaupun ini kegawat daruratan, tapi jiwa heroik itu harus dibarengi dengan Ya, persiapan ya. ya. Apalagi kalau kita ketahui bahwa dalam melakukan pertolongan CPR itu atau pasien dengan cardiac arrest kita lakukan resusitasi, kita membutuhkan tim, ya kan? Tim ini kita mau tak mau harus saling berdekatan, ya. Sesama kita pun bisa akan menjadi rantai penularan. Kita dekat ke pasien, Penularan. ya kan? Kita dekat ke rekan-rekan sejawat dan sebagainya. Kemudian ini namanya gawat darurat, ya. Kita harus bereaksi cepat, ya. Ingat bahwa kalau dalam sesuatu hal yang kita perlu reaksi cepat, tentu kewaspadaan kita paling tidak sedikit akan berkurang. Ya, kita ingin cepat karena ingin menyelamatkan nyawa. Tentu sedikit banyak akan berpengaruh kepada kita untuk mengevaluasi APD kita. Tapi sekali lagi dalam hal COVID-19 ini itu tidak boleh dan mudah-mudahan jangan terjadi untuk menghindari penularannya. Oke dok. Oke, Ya. teman-teman nih udah mulai banyak yang bergabung, hampir 50 Ya. orang nih dok. Jadi bagi yang Ya. ingin bertanya, sekali lagi saya ingatkan bagi yang ingin bertanya silakan langsung diketik pada kolom pertanyaan pada bagian bawah layar teman-teman semua. Kemudian dok, untuk Dr. Henry, jadi kan resiko penularan memang meningkat kalau kita Ya. melakukan resusitasi. Jadi Ya. bagaimana modifikasi terhadap resusitasi pada pasien-pasien dengan COVID-19? Apa yang berbeda dibandingkan resusitasi pada pasien-pasien tanpa kecurigaan COVID, dok? Ya. Kalau dikatakan modifikasi, memang kita memang secara tertulis belum ada guidelines yang betul-betul yang kita pakai gitu. Dia ada keluar baru di AHA di Amerika. Jadi kita Perki mengadopsi ini ke gawat daruratan. Jadi secara prinsip ya mengenai kalau ada pasien tidak sadar apa yang harus kita lakukan di awal ini, saya anggap teman-teman sudah paham sebelumnya mengenai BHD ya. Jadi itu tetap saja kita cek kesadarannya, tak sadar kita panggil bantuan, itu tetap saja ya. Ya. Kemudian kita lakukan periksa denyut nadi dan nafas, tidak ada kita lakukan CPR, itu tetap algoritmanya itu tetap. Tetapi yang berbeda adalah mengenai masalah APD kita. Ya, kalau pasien misalnya datang ke emergensi atau katakanlah pasien COVID di emergensi sudah positif COVID atau misalnya pasien itu kita curigain suspek COVID gitu, ya. Seandainya pasien ini mengalami henti jantung, ya, maka hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan keamanan dulu. Gunakan APD-mu. Ya, jadi setelah APD kita pakai, ya kalau kita di UGD mungkin kalau kita pakai APD level 2, kalau ada yang level 3 lebih bagus lagi. Ya, kemudian kita batasin jumlah personalnya yang mau melakukan tindakan resusitasi. Kalau dulu kita grup paling tidak ada 6 paling tidak. Ini sekarang ya kalau bisa tidak lebih dari 5. Memang susah juga kalau kita mengurangi ini karena kita kan perlu, kalau CPR itu kan letih. Ya, CPR itu setiap 5 siklus atau 2 menit sebaiknya kita putar. Ya, setelah kita lengkap, ya jadi kita sudah pakai APD dan kita lihat jumlah personil, kita tunjuk siapa yang mau ikut, baru kita cek respon pasiennya. Ya, seperti itu saja. Cek respon pasiennya, pasien tidak respon, kita minta bantuan. Ya, kita minta bantuan atau kalau kita di rumah sakit lebih gampang kita call blue ya, kita minta dibawakan troli emergency dan sebagainya ya. Kalau misalnya itu sudah kita lakukan, kemudian kita lihat pasien itu apakah nafas dan denyut jantungnya bisa kita temukan. Kalau tidak bisa kita temukan, itu nanti baru kita lakukan yang namanya resusitasi ya. Jadi kalau pasiennya henti nafas dan henti jantung, inilah yang baru kita lakukan namanya resusitasi. Kita lakukan CPR seperti biasa. Ya, 1 atau 2 penolong, it's okay, no problem. 32 untuk yang dewasa. Tetapi ingat, yang agak berbeda sedikit adalah dalam melakukan pemberian ventilasi. Jadi usahakan ventilasinya itu memakai
back mask itu yang sealnya itu harus betul-betul kita harus tutup rapat. Ya, kita harus tutup rapat. Atau kalau tidak bisa, kita kasih saja dia dengan masking wajah. Ya, kita letakkan di situ dan kita lakukan CPR 30/2 sampai nanti alat AED atau teman yang lain datang, baru kita lakukan sesuai dengan algoritma. Ya, jadi yang pertama pastikan dulu keamanan. Kita sudah pakai APD enggak? Ya, saya pernah dengar ada satu kasus ya, seorang SPJP, pasiennya ARES, saking dia pingin cepatnya dan kasihan melihat pasien itu, dia langsung segera melakukan tindakan pertolongan, ya, menunggu temannya datang. Dan ya, kalau saya tidak salah ya harus isolasi dan tertular begitu ya. Kita jangan sampai begitu ya. Jadi yang pertama tetap pastikan keamanan kita dahulu, dan baru kita lakukan pertolongan. Tapi harus cepat, jangan berlama-lama, ya kan? Kalau di emergency kan kita sebetulnya sudah paling tidak APD kita paling tidak sudah hampir lengkap lah. Demikian Dokter Afian. Nah, Oke, Dok. Itu kalau mengenai yang apa BHD-nya, yang bantuan hidup dasarnya. Kalau kita lanjut lagi pasien ini ke advance ya, artinya beda advance itu adalah dengan yang dasar itu, dengan yang basic life support itu adalah di advance ini kita memakai DC shock dan obat-obatan. Ya, obat-obatannya sama, jadi tidak ada bedanya pasien yang COVID-19 atau yang tidak COVID-19 mengenai dosis obat yang dipakai. Misalnya pada kasus VTV sama saja obatnya, asistol PA sama saja obatnya, takibradi sama saja obatnya. Ya, demikian juga mengenai dosisnya itu sama. Yang berbeda adalah tetap. Yang pertama kita harus, begitu pasien itu mau kita lakukan, pasien VTVF ya atau ARES, APD dulu. Aman nggak saya? Sudah terpakai nggak APD saya? Ya. Kemudian kita tentukan personalnya, siapa yang ikut, ya? Atau ditentukan kamu grup pertama, nanti yang selanjutnya tunggu dulu. Ya. Kemudian sebelum kita menolong pasien ini, apabila dia terkonfirmasi COVID, kita pastikan dulu kelayakan kita melakukan pertolongan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya demikian. Misalnya pasien ini, anggaplah pasiennya baik-baik saja, tiba-tiba ARES. Ya, ini bisa ROSC-nya atau dia kembali normal itu lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya pasien ini sudah dirawat sekian hari, terintubasi sekian hari, tiba-tiba dia ARES. Apakah dia mengalami terminal stage atau tidak? Mungkin kasus-kasus seperti ini didiskusikan dengan DPJP-nya, didiskusikan dengan keluarganya. Mungkin ini tidak perlu kita lakukan resusitasi. Ya, jadi kita juga harus ada pedoman. Ini kasus yang end stage, misalnya dia sudah ada penyakit komorbid yang lain, usia tua, severitasnya tinggi, mungkin tidak kita lakukan. Nah, setelah ini yakin, sama saja kita lakukan seperti kita menghadapi pasien-pasien yang cardiac arrest. Kita lakukan CPR, ya, kita berikan oksigen, tapi ingat, pemberian oksigen atau ventilasi ini kita cari yang aerosolnya paling minimal. Artinya kita kalau bisa ya, di situ dikatakan kalau bisa segala sesuatu alatnya itu harus terhubung dengan paling tidak HEPA filter dan sebagainya. Ya, kemudian pasien-pasien yang henti jantung ini kita prepare untuk pertama sekali kita siapkan intubasi. Belum kita lakukan tapi kita sudah prepare dulu. Ya, kemudian kita lihat EKG-nya apakah dia yang shockable atau yang non-shockable. Ya, shockable atau non-shockable. Yang shockable, kita harus shock dulu. Ya, tetap juga sama alurnya seperti yang sebelumnya. Setelah shock, setelah DC shock, ya. VTVF tanpa COVID, intubasi itu nanti. Ya, belum langsung setelah DC shock yang pertama. Biasanya setelah DC shock yang kedua. Ya. Nah, intubasi, jika kita akan melakukan intubasi, kita pilih orang yang tingkat keberhasilannya paling tinggi. Artinya kalau bisa
dokter itu sendiri, ya kaptennya itu sendiri, atau perawat yang paling senior. Karena kalau itu si A gagal nanti dicoba si B, itu kan aerosolnya kan akan lebih banyak. Dan kalau berhasil langsung dikonekkan ke mesin ventilasi atau ventilator yang mempunyai HEPA filter, itu syaratnya. Ya, sebaiknya seperti itu. Ya, kalau kita gagal, ya kita cukup melakukan bagging, ya, atau kita pakai device yang lain, ya, baru nanti kita lakukan intubasi atau kita lanjutkan perjalanannya seperti biasa, ya. Kemudian baru ikut irama, maksud saya ikut alogatrima yang seperti biasa, ya. Setelah itu dilakukan, kita CPR 2 menit, ya, pasang infus, ya, nanti kita evaluasi 2 menit kemudian lihat iramanya sama saja, ya. Tapi yang berbeda adalah pasien ini harus sudah kita pikirkan intubasi di awal setelah kita melakukan DC shock yang pertama. Oke. Itu saja Dokter Alfian. Kalau yang dia pasiennya yang non-shockable, misalnya seperti asistol atau PEA, ya, seperti asistol atau PEA, tetap saja sama, ya. Coba naikkan ke atas ini, biar yang lain bisa lihat. Ini dok. Iya, ya. Jadi kalau pasiennya asistol atau PEA, nah ini tetap kita prioritaskan intubasi, ya. Baru kemudian kita lihat, ya, yang grafik di bawahnya, ya. Nah, baru kita lakukan CPR 2 menit, pemberian obat, infus, ya, dan sebagainya. Kalau dulu kita setelah CPR itu baru kita lakukan bersama-sama. Ini enggak, ini begitu kita lihat, oh ini non-shockable. Kalau bisa langsung kita intubasi, kita CPR dan sebagainya. Jadi prinsipnya secepat-cepatnya diintubasi, ya, secepat-cepatnya diintubasi dengan catatan aerosolnya itu harus kalau bisa kita minimalisir. Setelah itu semuanya sama. Setelah itu semuanya sama. Ya. Oke, Dokter Henry. Jadi udah cukup jelas sebenarnya. Cuman saya ingin menekankan beberapa poin, dok. Yang pertama, jadi kan tadi dokter bilang pada saat kita kompresi dada, ya, pada pasien-pasien COVID ini, maka kita pasangkan face mask di bagian mulutnya. Ya. Ya kan, dok? Soalnya kan kalau pada resusitasi tanpa COVID kan ini tidak kita lakukan. Kita tidak menutupi mulutnya dengan sesuatu. Ya. Oke, jadi kalau pada pasien kecurigaan COVID, silakan Dr. Alfian. Ya, pada pasien kecurigaan COVID, pada saat kompresi dada berlangsung, maka kita pakaikan face mask atau back mask-nya tetap kita tutup ya dok ya, ke bagian mulutnya sehingga aerosolnya tidak keluar ya. Iya, aerosolnya mudah-mudahan kalaupun keluar lebih sedikit lah. Kemudian poin kedua yang dokter tekankan tadi bahwa secepatnya intubasi, itu juga poin penting. Jadi tidak seperti intubasi. Iya, tidak seperti ACLS yang biasa ya dok ya. ACLS yang biasa kan kadang-kadang kalau dia irama shockable itu kita tunggu dulu satu siklus. Iya, baru kita satu siklus kita tunggu. Iya, betul. Jadi kalau dia pasien COVID tidak perlu ditunggu, langsung intubasi secepatnya ya dok. Iya, langsung kita intubasi secepatnya setelah DC shock dulu. Setelah DC. Ya kan? Karena obatnya kan shock dulu intubasi. Ya. Baru CPR 2 menit. Nanti setelah evaluasi yang 2 menit, baru kita kasih obat-obatan. Kalau yang sebelumnya kan, DC shock, ya, kita CPR, masukkan obat, DC shock lagi, baru kita intubasi. Tapi di intubasi ini, ingat yang saya bilang tadi, harus orang yang dengan, artinya dalam tim jaga itu, kita pasti kenal tim kita, siapa yang paling sering keberhasilan tingkat intubasinya paling berhasil ya, paling besar ya dia yang kita jadikan orang pertama untuk melakukan intubasi. Dan waktu mengintubasi ya pada pasien kasus COVID atau terduga COVID, CPR dihentikan. Nah, itu poin penting tuh, dok. CPR dihentikan, ya. Karena kalau
yang sebelumnya, ya, kita kan ada namanya minimal interupsi. Jadi CPR itu kan salah satu, semakin minimal kita, itu adalah salah satu faktor untuk keberhasilan yang lebih tinggi. Tetapi ini karena kita menghitung, kalau kita, bukan menghitung, ada penilaian bahwa kalau kita tetap melakukan CPR, ya, aerosolnya itu akan lebih terbuka, ya, akan lebih bisa berinteraksi ke kita atau keluar dari dalam tubuh pasien. Demikian Oke, Dr. Alfian. jelas sekali dok, terima kasih dok. Tapi bagaimana kalau kita jumpai pasien di luar rumah sakit dok? Cardiac arrest out of hospital, di luar rumah sakit. Iya, iya, iya. Ini memang makin banyak ya. Jadi orang, saya pun pernah ditelepon ada teman saya tiba-tiba orang tuanya pingsan waktu lagi belanja atau apa segala macam. Nah, kalau di tengah jalan ya atau di luar rumah sakit, yang pertama itu pasiennya kan bisa COVID, bisa tidak. Ya, betul. Iya kan? Nah, itu satu. Tapi kalau masa pandemi ini, ya, masa pandemi ini artinya apa? Setiap orang kita anggap COVID dulu sampai terbukti tidak. Nah, itu. Yang kedua, penolongnya bisa yang terlatih. Yang terlatih itu misalnya perawat atau dokter yang sudah terlatih. Atau bisa orang awam. Ya, itu bisa terjadi. Bisa perawat yang terlatih atau orang awam kalau dia kebetulan di situ. Tapi kebanyakan adalah orang awam. Misalnya kalau misalnya ada henti jantung di rumah lah katakan. Ya. Nah, kalau dalam masa pandemi ini tetap saja untuk kalau ada orang tiba-tiba tidak sadar ya. Begitu kita lihat pasiennya ya tetap alurnya cek dulu dia. Betul-betul tidak sadar atau gimana? Kalau begitu nggak sadar, call for help. Jangan-jangan pura-pura call dok, for help. Kadang-kadang mau tarik perhatian ya kan, atau zaman sekarang apa, prank ya, prank orang mati ya. Udah prank entah apa-apa dapat pula ya, jumlah viewernya banyak ya. Jadi setelah kita pastikan tidak sadar, kita lakukan tetap panggil bantuan ya, kita lakukan panggil bantuan. Kemudian yang kita lakukan adalah, nah ini kita anggap COVID ya, kita anggap COVID atau kita curigai COVID. Penolongnya harus memakai masker, makanya pakai masker kemana-mana. Sekarang kan lagi digalakkan ya, kalau perlu bawa masker kemana-mana, ya, pakaikan dulu masker, dan pasiennya juga dipakaikan masker. Kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada boleh kain atau apa yang ada, atau handuk kecil atau apa, atau sapu tangan, tutupkan aja dulu di situ. Ya, tutupkan sampai menutupi hidung dan dagunya, jadi mulut ikut tertutup. Ya, mulut ikut tertutup. Ya, kemudian kalau kita penolong yang terlatih, bisa kita cek nadinya, ya. Kalau tidak ada nadi, kita kompresi, ya. Tapi kalau penolong yang tidak terlatih, dia nggak perlu cek nadi, dia lakukan aja kompresi, ya. Kompresi satu penolong, ya, 30/2. Kalau dia mau melakukan pernapasan buatan, biasanya boleh-boleh saja kalau misalnya dia tuh orang satu rumah. Kalau orang satu rumah kita anggap aja dia ada tertular. Ya. Tapi kalau kita misalnya nggak kenal orang itu, kita lakukan kompresi saja tanpa kita memberikan bantuan nafas. Ya. Kemudian ya kalau di luar negeri mungkin ada AED. Ya. Kita ambil AED atau orang lain kita suruh bawa AED, kita pasang, kita lakukan pemeriksaan dengan AED, kalau perlu shock kita shock, kalau tidak perlu shock kita CPR seperti biasa sampai nanti datang penolong yang lebih ahli. Ya, ingat bahwa pemakaian AED, ya pemakaian AED itu boleh dilakukan oleh penolong yang sudah pernah kita latih atau yang paham, dan AED ini tidak menularkan atau tidak menghasilkan aerosol, itu perlu diingat. Jadi bisa dipakai menunggu tim medis yang lebih terlatih datang. Jadi kalau di luar rumah sakit begitu, kita anggap dia COVID, kita lindungin kita kasih dia masker, kita CPR, ya. Kalau kita tak mau mot atau bantu napas, kita CPR saja. Ya, demikian Dr. Alfian. Jadi intinya hands only CPR ya dok ya? Iya, istilahnya ditutupi hands only ya? CPR. Iya, ditutupi mulutnya, kita pun ditutupin. Ya.
Kalau nggak ada Gimana handphone ya kalau kita memang nggak bawa handphone kemana-mana kan, iya. ya bikin saja nanti cuci tangan, nah gitulah. Oke, oke. Gimana dengan kalau kalau pasiennya keluarga atau pacar, Dok? Kalau keluarga ya, kalau pacar, pacar saya kira mau tumut janganlah ya, karena kalaupun dia nggak nyampe, kita ada pacar yang lain bisa kita cari ya. Nah, Oh, tapi kalau keluarga, anak atau orang tua, tak apa-apa kita lakukan mode to mode. Karena apa? Kalau dia positif, kita anggap yang satu rumah itu akan positif, ya. Tapi kalau tidak mau nggak apa-apa. Kak. Nah, kalau Betul, tidak mau nggak betul. apa-apa, hands only CPR. Kalau kita terlatih, siapa tahu kamu pernah maksudnya dia pernah ikut mode to mode boleh dia lakukan, tapi dengan risiko seperti itu. Tapi biasa kalau misalnya itu ayah kandung dia, ibu kandung dia, kadang orang kan mengabaikan hal-hal seperti itu. Itu nggak apa-apa. Kalau CPR Iya, only pun iya. boleh. Kalau dia mau melakukan, kalau dia sanggup dan mau ya boleh. Oke, Dok. Ini juga ada pertanyaan, Dok. Jadi Oh ya. kalau pasiennya hamil, curiga COVID, Dok, gimana? Ada perbedaan atau sama aja, Dok? Oh, se- misalnya pasien hamil, Hmm. terus dia suspek atau positif COVID, terus arrest gitu. Ares, iya, Dok. Ah, jadi kalau hamil itu, ya, kalau hamil itu, prinsip CPR orang hamil itu sama saja dengan wanita yang tidak hamil, ya. Nah, kalau dia eh, COVID, ya seperti yang kita bilang tadi, APD, ya. Kalau mau melakukan intubasi, ingat aerosolnya, ya. Kalau mau melakukan intubasi, jangan di CPR, seperti tadi sama saja, ya. Tapi memang kalau orang hamil, masalahnya itu adalah berbeda dengan orang wanita tidak hamil ketika kehamilan dia itu menginjak usia 22-24 minggu ke atas lah. Kenapa? Karena uterusnya itu akan memberikan tekanan, akan menghambat aorta abdominalis dan vena cava inferior. Itu ada namanya apa? Kok saya tak lupa apa itu ya. Vena cava, Orthocaval syndrome. Iya. atau cava Jadi sindrom. vena cava inferior dan aorta abdominalis itu tertekan sehingga nanti venous return itu tidak baik. Itu akan mengurangi cardio output dari pasien itu ya. Nah, pada kasus-kasus hamil yang seperti ini, kita bisa melakukan namanya posisi dari uterus itu bisa kita manuver ya. Jadi pasiennya tetap dalam keadaan supinasi, tapi uterusnya itu ya kita sorong ke arah kiri. Ya, kita sorong ke arah kiri. Atau kalau misalnya apa kita kasih ganjalan agak di bokong pasien sehingga dia agak ke kiri sedikit, kita tarik uterusnya sambil kita CPR resusitasi. Ini nanti dengan saya lupa itu manuver apa namanya, tapi uh, seperti kita manuver ke kiri ya. Dengan kita manuver ke kiri, maka tekanan terhadap aorta abdominalis dan vena cava inferior itu akan lebih berkurang. Nanti pasiennya mudah-mudahan lebih cepat lebih cepat pulihnya. Kalau dia pasien dengan uh, kasus seperti ini, di beberapa negara ada yang dinampakkan dengan apa kemarin ya. Kita angkat, kita lahirkan janinnya perimortem seksio cesaria. Ya, jadi kita angkat janinnya. Jadi setelah 5 menit kita lakukan CPR, itu timnya harus datang, dia buka, dia bawa sambil terus CPR katanya. Saya pun belum pernah mengalaminya. Ini katanya tingkat keberhasilannya katanya dari 20 pasien ada sekitar 12 sampai 13 yang bisa hidup, yang selebihnya meninggal. Tapi maksud saya kalau hamil sama saja, cuman posisi pasien itu kalau uterusnya sudah besar kamu tarik agak ke kiri, ya ke left lateral, ya supaya tidak menghambat daripada vena cava inferior. Demikian Dokter Arpian yang bisa saya kasih penjelasannya. Jelas sekali, Dok. Terima kasih. Eh, Ya. Ini mungkin pertanyaan berikutnya mengenai proning position, Dok. Bagaimana, Hmm. kan kita tahu COVID-19 itu pasien sesak dan beberapa literatur mengatakan
Jika pasien ditelungkupkan atau posisi prone itu bisa membantu penyembuhan. Nah, bagaimana sikap kita kalau pada saat dia mengalami cardiac arrest pada saat posisi prone, Dok? Artinya begini, pasiennya diposisikan prone, dia terintubasi, tapi posisinya prone, Dok. Telungkup, prone position. Posisinya, kemudian cardiac arrest. Itu bagaimana? Sebenarnya ini cukup advance, tapi kan di sini juga ada dokter spesialis saya lihat, jadi sepertinya perlu kita bahas, Dok. Jadi kalau henti jantungnya itu yang terbaik memang tidak ada bukti bahwa prone itu bisa lebih berhasil ya. Cuman memang yang paling baik itu adalah kalau pasien itu posisinya supine. Jadi istilahnya itu menengadah apa itu? Menengadah ya. Atau posisi telentang. Supine lah. Telentang. Kalau misalnya dia posisinya prone dan terpasang alat intubasi, ya, kalau kita yakin dengan merubah posisi, tidak membuka closing circuit dari ETT itu, kita bisa supinasikan pasiennya. Ya, kita usahakan supinasikan pasiennya. Ya, kalau misalnya tidak bisa, memang agak susah melakukan CPR dengan posisi prone itu, tapi dikatakan bahwa kalau bisa, kalau kita yakin pasien itu bisa kita pindahkan atau kita ubah posisinya tanpa melepas ventilator terlalu lama, itu bisa kita rubah dulu posisi pasien tersebut. Saya kira memang efektivitasnya tidak diketahui pasti ya, yang prone itu. Kalau saya memang belum ada pengalaman, tapi kalau di literatur dibilang itu ya, kalau di ada jurnal mengatakan bahwa posisi supinasi itu yang paling baik. Oke, ya Dok. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau di rumah sakit sejawat, rumah sakitnya mungkin ini sudah rumah sakit yang besar ini, Dok ya. Rumah sakitnya punya mechanical chest compression device. Nah, itu apa memang cocok sekali digunakan untuk pasien COVID atau bagaimana, Dok? Karena kan ini berarti alat yang melakukan kompresinya. Jadi tidak perlu manusia lagi di situ. Ya, kalau kita ada ventilasi mekanis ya itu ya. Bukan, Dok. Alat kompresi mekanis. Maaf, maksud saya seperti apa itu alatnya? Saya juga lupa mereknya, Dok. Lukas. Lukas. Ya, Lukas, Dok. Kalau Lukas itu, kalau itu ada lebih baik lagi. Ya, tapi dia memang kalau Lukas itu, kalau saya tak salah ada dia harus tingginya berapa, ada itu ukuran tinggi berat badannya, nanti kita lakukan CPR sendiri, kita bisa saya pernah bekerja dengan Lukas itu waktu velo di Pinang, pasiennya arrest, kita lakukan PCI ya sambil Lukas itu sangat membantu sekali, karena satu, menghindari kita dari kontak, yang kedua mengurangi tenaga yang masuk. Kalau ada boleh. Tapi saya kira di rumah sakit di Medan udah ada ya. Saya belum pernah dengar kabarnya. Dokter Alfian mungkin di rumah sakit besar juga nih, siapa tahu udah ada. Belum ada, Dok. Belum ada ya. Mudah-mudahan ada, nanti dibeli dulu. Iya ya. Memang itu kasus-kasus yang khusus ya. Kayak wanita hamil sama yang pronas itu memang kasus-kasus yang khusus, yang Lukasnya juga ada ya. Tapi itu yang seperti saya bilang tadi ya. Kalau kita yakin nggak lepas, kita rubah. Kalau enggak, memang ya tetap aja posisi pasiennya dengan kita lakukan resusitasi. Cuman memang tingkat keberhasilannya pronasi itu saya pun nggak punya pengalaman. Saya nggak punya pengalaman. Itu ada pesan dari Dokter Hilvan, Dok. Ternyata Rumah Sakit Adam Malik Medan punya, Dok. Sudah punya ya? Iya. Ya. Ini hebat ini ya. Ini kepala PJT-nya baru ini ya.
Oh iya Rumah dok ya. sakit Adam Malik, kepala Kabarnya PJT-nya teman baru dokter. ini. Dulu. Dulu. Iya. Oke dokter, nggak terasa ini udah jam 8 lewat 10. Kita sudah hampir 40 menit Ya, diskusi. ya. Di sini saya lihat pesertanya selain dokter umum banyak juga dokter spesialis jantung nih Banyak dok. ya. Ada dokter Sani, dokter Hilvan, dokter Nizam juga ada. Terima kasih sudah mau bergabung. Ya. Eh, Mungkin karena keterbatasan waktu, kita masuk ke bagian akhir acara nih, Dokter Henry dan Ya. teman-teman semua di rumah. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Dari diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa dalam melakukan bantuan hidup dasar maupun bantuan hidup lanjut pada pasien dengan kecurigaan atau terkonfirmasi COVID-19 itu ternyata memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini sengaja dibuat untuk meminimalisir resiko penularan ke tim penolong tanpa mengurangi efektivitas dari tindakan resusitasi kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Henry Panjaitan, SPJP Konsultan, selaku narasumber, Ya. dan teman-teman semua yang telah bergabung di IG Live Perki Medan malam ini. Kami sangat berharap acara yang akan kita buat rutin ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Oh ya, satu lagi teman-teman jangan lupa juga selain Instagram Perki Medan, teman-teman tuh juga harus tongkrongin channel YouTube-nya Perki Medan. Jadi Perki Medan juga punya channel YouTube berisi materi-materi edukasi yang sangat menarik dan bermanfaat. Jadi ayo jangan lupa di like dan subscribe. Malam ini saya punya hadiah sedikit untuk teman-teman semua. Hadiahnya pantun aja ya. Macan dan citah menyantap mangsa, buaya dan cicak putus ekornya. Jangan lengah, tetap waspada, supaya tak terkena virus corona. Sampai jumpa dalam IG Live Perki Medan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, thank you. Terima kasih dok. Yuk, yuk.